Mas Fateh Hibatul. Monggo Mas. Halo, 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 Mas Salman. Thank Oh, you introduction-nya. Oke, oke. Halo Mas Fateh. Kalau gitu aku serahkan untuk perkenalan dan seterusnya. Nanti bisa dilempar ke aku lagi kalau sudah cukup. Oke, silakan Mas Fateh. Waktu dan tempat dipersilakan. oke. Thank you, Mas Salman. Oke, halo everyone. Uh, Thank you banget udah ngeluangin waktu malam ini. Sebelum kita start, ini total ada berapa orang ya? 31 orang. Boleh absen dulu nggak? Aku pengen tahu nih, dari 31 orang ini, berasal dari background apa aja nih? Aku pengen tahu ada yang dari student, atau ada yang udah jadi product practitioner, atau mungkin kerjaan di bidang lain gitu, misalnya project manager, atau misalkan designer atau writer gitu. Boleh dong tulis di chat, aku kepo, pengen tahu audiensnya. Masuk. Oke, itu udah ada yang ngelawak aja ya, baru mulai mahasiswa kepala magang. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, career switcher. Anyone yang lain? Boleh kali Mas yang open cam untuk diajak ngobrol Mas? Oh, boleh, boleh. Ya, oke, open cam. Oh, belum kelihatan ya. Halo, halo, Riva. Yang open cam nih. The one and only ya. Halo Kak. Halo, halo, Riva. Wih, keren Iya, banget. halo Kak. Politeknik Jember. Oh iya, belum rename lupa. Background-nya apa, Riva? Saya mahasiswa manajemen agroindustri Kak. Sorry, sistem management? Oh, manajemen agroindustri. Oh, oke. Nice. Oke, terus nih ada lagi nih. Halo, halo, Rizky. Yang udah on cam juga. Ya, halo Kak. Halo Halo. semuanya. Halo, halo. Rizky, background-nya dari mana kalau boleh tahu? Saya fresh graduate Kak dari HI Kak. Oh, dari HI, background-nya HI ya. Nice. Keren, keren. Oke. Oh, most likely ada mahasiswa dan career switcher ya. Aku lihat di chat. Oh, ada juga yang baru on cam. Halo, halo, Dimas. Sorry, apa Halo, ya? halo Mas. Halo, Halo, selamat malam semuanya. malam, malam. Dimas, background-nya dari mana nih? Kalau background sekarang sih lagi merintis karir masih jadi APM, Associate Product Manager. Assistant Product Manager. Ya. Di bidang apa kalau boleh tahu? Di Produknya? bidang supply chain logistik. Supply chain logistik. Oke, nice, nice. Oke. Oke, jadi audiensnya ada mahasiswa, ada career switcher, terus ada pula yang udah jadi product practitioner ya. Oke. Oke, sisanya nanti boleh langsung ditulis di chat ya. Biar aku tahu juga background-nya masing-masing. Oke. Anyway, kenapa sih background itu penting banget ya buat tahuin audiens gitu. Kayak kita mau starting mau bikin produk apapun tuh tahu dulu gitu. Kita bikin ini buat siapa gitu. SMS kayak sekarang, kita mau bikin produk, mesti tahu dulu. Kita mau ngobrol kayak gini, aku mesti tahu dulu audiensnya siapa. Berasal dari background mana aja gitu. Oke, intro sedikit kali ya. 19 Maret, grup Product Mentoring Program. Oke, sebelum intro, sebelum bahas topik, terus tanya-nanya, kita samain terminologi dulu ya soal mentoring program ini gitu. Oke, sebenarnya di sini ya anggap aja kita lagi nongkrong di warkop gitu ya, bareng-bareng ketemu bareng, terus ya kita punya interest yang sama, kita punya karir yang sama gitu. Anggap aja udah kita lagi ngobrol-ngobrol, diskusi nyantai banget sekarang gitu. Jadi don't take it too serious. Kalau bawaannya boleh mengajukan opini juga boleh gitu. Jadi intinya belajar bareng ya semuanya. Aku belajar bareng dari teman-teman, dan apa yang aku bisa sharing, aku juga bisa sharing gitu. Yang aku tahu. Gitu ya. Oke, jadi jangan terlalu kaku gitu. Yang penting dua arah aja gitu, biar enak diskusinya. Oke. Nih dari tadi nih orang ngoceh, nih orang siapa ya gitu. Who on earth this unpopular guy gitu. Ini orang siapa sih? Dari tadi ngoceh-ngoceh 15 menit ya.
gitu. Oke. Namaku Fateh. Jadi beberapa background aku itu sebenarnya dulu dari product designer, malah UX designer gitu. Terus sekitar tahun 2019 I guess, ya itu udah start decide, oke, desain udah cukup, pengen explore hal yang lebih lain, terus nemu lah bidang product management gitu. Sampai sekarang sebagai product manager gitu. Jadi beberapa karir background yang terakhir itu baru banget angkat kaki dari JDID. Di JDID sendiri sebagai product manager yang spesialisasinya fokus di marketplace. Tuh. Terus sekarang jadi nggak ngapa-ngapain dong. Kalau sekarang sisanya jadi product manager consultant di kedai pangan. Ini bisnisnya masih baru banget, dia fokus ke e-groceries B2B dan B2C gitu. Bisnisnya deh, agritech dan ya groceries dan agritech ya. Gitu. Sisanya beberapa background ke belakang selain jadi dan kedai pangan, dulu aku juga pernah di Caroline sebagai product manager juga, terus juragan material salah satu klienku untuk bantu produk discovery mereka waktu itu, mereka mau deliver marketplace untuk semacam bahan material gitu, biasanya juragan material ya. Terus corporate secretary, legal corporate company gitu, dia mau baru start digitalization, kurang lebih kayak digital nursery gitu, terus ada Aksara Maya, digital publishing. Oke, jadi so far nih aku kayak gini ya, gitu background-nya gitu. Nanti teman-teman kalau ada mau tanya-tanya seputar industri groceries itu gimana ya, otomotif itu gimana ya gitu. Implementasi product management di otomotif itu gimana ya, di JDID marketplace gimana ya isinya, biasanya pakai teknologi apa aja yang dilakuin, flow-nya gimana, itu boleh banget. Masing-masing ini punya industri yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda pula gitu. Oke. Nah, tadi sebenarnya udah di-explain juga topik dari Mas Salman gitu, ngejelasin topik hari ini. Nah, mungkin aku sedikit ubah urutannya gitu. Jadi urutannya pertama kita start bahas product management one-on-one dulu. At least teman-teman pahamin konsep produk ini apa sih gitu. Terminologi product management itu sebenarnya ngapain sih gitu. Bedanya sama project manager lantas apa gitu. Nah, itu nanti kalau ada yang bertanya seputar itu boleh banget ya. Terus yang kedua, udah tahu product management gimana, udah paham seluk-beluk kayak gimana, ngapain aja di dalamnya, terus gimana start karir sebagai product manager gitu. Ya, aku mungkin aku nggak bisa bilang aku paling expertise di bidang ini, tapi ya mungkin aku bakal sedikit sharing-sharing ya, dari waktu shifting karir sebagai desainer, terus gimana sih mulai sebagai product expectation berbeda. Ini aku pecah ya, dari awalnya 100, aku jadi 30, 60, dan 90 gitu. Karena biasanya 100 hari itu 3 bulan pertama kan, sebagai product manager itu ngapain sih? Pasti teori-teori yang dipelajari itu ada yang berbeda dengan realita di perusahaannya masing-masing gimana gitu. Oke. Nanti boleh juga banget ditanya-tanyain. Jadi kita nggak punya limitasi ya, misalnya kita ada sekarang total let's say kita punya 30-20 menit, ya udah boleh tanya-tanya topik seputar ini, atau mau yang di luar ini juga oke banget gitu. So far kayak gitu ya, introduction dari aku, plus gimana ekspektasiku kita menjalani sesi kali ini gitu. Ini sebenarnya aku udah ada rangkum beberapa pertanyaan dari dari teman-teman yang sempat ngajuin di I forgot the link, pokoknya specific link teman-teman ngajuin, aku udah sempat baca beberapa, cuma nanti boleh kita bahas ini satu-satu ya, kalau memang ada yang menarik. Ini aku ada recap beberapa yang lumayan seru buat didiskusiin gitu. Oke, without further ado, mungkin dari teman-teman ada yang mau start dulu nggak? Kita bahas product manager one-on-one mungkin, atau start career as product manager, atau 100 hari day expectation ya. Ayo, teman-teman ada yang mau start nanya nggak? Kepo-kepo dulu. Ayo. Oke, ada yang raise hand dari Dinar Apriliana. Halo, Dinar. Halo. Halo. Iya. Jadi gini Kak, kan kenalin, aku Dinar. Nah, di sini aku dari Bekasi. Jadi gini Kak, aku tuh mungkin usianya udah bukan fresh grad lagi gitu kan ya. Nah, di sini aku tuh baru tahu nih dan tertarik tentang
product manager gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nih kita belum ada pengalaman, terus mungkin pengalaman UX writing researcher itu ada tapi belum banyak gitu. Dan gimana sih caranya kita bisa bisa membuat portofolio yang baik dan bisa memulai karir sebagai product manager atau product officer gitu. Itu gimana ya Kak ya? Thank you. Oke, thank you juga Dinar atas pertanyaannya. Aku coba clarify beberapa hal di pertanyaannya dulu ya, gitu. Tadi berarti mau make sure Dinar udah start karirnya mungkin di bidang lain, terus baru tahu ada bidang product management, terus tertarik nih, oh industrinya lagi in banget nih, lagi demand-nya cukup tinggi sepertinya. Terus Dina interest buat mencoba mulai berkarir sebagai product manager atau product specialist dan apapun tadi ya yang disebut. Terus pengen tahu juga tadi bikin portofolio yang bagus tuh gimana sih gitu ya. Oke. Sebelumnya boleh tahu nggak dari Dinar sendiri background-nya apa? Aku lulus IT, Okay. Sistem Informasi. Terus untuk terakhir bekerja itu aku sebagai storyboard writer. Storyboard writer, oke. Di sebuah edutech company yang kemarin banyak yang kenal layoff ya, gitu sih. Jadi terus mungkin untuk kenalnya itu aku di awal tahun 2022 untuk kayak UI, UX dan product manager itu aku kenalnya tahun 2022 dan baru berani untuk melangkah lebih jauh itu di tahun ini gitu. I see. Nice then. Oke, get it pertanyaannya. Oke, berarti udah ada fondasi sebagai background teknikalnya udah ada ya. Information technology tadi udah ada gitu sebagai background vision-nya. Plus udah sempat kenal tuh apa spesies atau binatang yang namanya UX itu ya. Iya. Oke, nice then. Itu udah fondasi yang cukup banget kalau menurut aku ya. Sama background-nya dari UX juga. Itu bagus banget. Oke, aku udah nangkep pertanyaannya. Nanti aku try to explain ya apa opiniku soal itu. Thank you Dina sekali lagi untuk pertanyaannya. Oke, thank you. Yap. Terus tadi dari siapa dari Rizky tadi ya, raise hand juga. Boleh sekalian mungkin Rizky, mungkin pertanyaannya related. Halo Rizky. Ya, halo Kak. Yap. Suara saya jelas Kak. Soalnya di sini jelek. Oh ya, no worries. Di aku cukup kedengeran kok. Ya Kak, sebenarnya sekarang kan aku lagi menekuni UI UX Kak, sama emang pengen juga gitu terjun ke UI UX, terus nemu product manager gitu. Dan itu katanya mirip sama UI UX-nya. Yang menjadi pertanyaan tuh untuk metode analisis product manager tuh itu bisa pakai design thinking nggak Kak? Seperti yang dilakukan untuk UI UX gitu. Oke. Untuk kedua itu product manager tuh itu fokusnya di produk digital atau bisa juga di produk fisiknya juga gitu. Oke. Aku dapat pertanyaannya. Oke. Dari Rizky ada lagi yang lain? Gak delay kayaknya ya. Halo Rizky. Knock. Halo Kak, maaf. Oke, udah nyambung lagi. Di sini jelek. Tadi udah kesampaikan ya pertanyaan saya. Iya, tadi yang pertama, koreksi kalau aku salah ya. Tadi yang pertama soal Rizky udah pernah nyobain bidang UX, terus penasaran metode design thinking itu applicable juga nggak sih di product management gitu. Terus tadi yang kedua, dari Rizky-nya sendiri pengen tahu itu produk yang dimaksud di sini tuh digital product only ataukah juga produk fisikal gitu yang existing sekarang. 2 poin itu ya. Dari aku ada yang kelewat ya? Ya, udah betul Kak aku. Makasih Kak. Oke guys, thank you pertanyaannya. Buat tadi Dinar dari Rizky, thank you banget.
Oke, aku coba jawab dulu ya sebelum aku lupa pertanyaannya. Lumayan banyak. Oke, start dari Dinar. Oke, Dinar kayaknya aku nanti jawab ya setelah pertanyaan Rizky. Soalnya yang cukup general itu masuk ke pertanyaan dari Rizky itu sendiri gitu. Oke, sebelum bahas si framework tadi, mungkin kita jawab pertanyaan yang paling fundamentalnya tadi soal aku start di bawah ya. Sorry guys, aku biasaan tuh kalau explain sesuatu tuh mesti coret-coret atau mesti nulis gitu. Soalnya kadang membantu berpikir untuk menuangkan ide yang ada di kepala gitu. Oke, produk. Oke, mungkin kalau kita dengar istilah produk itu dulu sebelum banyak bersimpang siur apps yang ada di Play Store atau biasa pun yang kita gunakan gitu ya. Produk itu most likely consume goods gitu nggak sih, kayak yang ada di supermarket sekarang ya, atau kita bisa bilang itu physical product, apapun itu yang ada di supermarket gitu. Kalau kita lihat secara definisinya, produk itu ya sebuah kayak sesuatu yang diciptakan atau diproduksi atau diolah dari pabrik untuk dijual kembali lah, let's say kurang lebih kayak gitu ya, itu produk fisik definisinya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman kemarin, yang dulu itu diinisiat ada yang belum di mute Mas, nanti dibantu mute. Oke. Thank you Salman. Oke. Nah, starting dari situ tadi aku lupa exactly tapi dari tahun berapa since mulainya ada perkembangan industri, ada salah satunya agile istilahnya yang diterapin di sisi pabrik waktu itu. Nah, product management ini lumayan kelihatan tuh waktu itu. Jadi in assume kalau kita bicara produk sekarang itu could be produk digital gitu, bukan lagi bicara soal produk yang fisikal gitu. Nah, terus definisi produk itu lagi apa sih gitu? Mungkin aku bisa refer ke satu slide yang kemarin aku bawain waktu kelas gitu. Wait, I'll show you this one. Jadi waktu kelas kemarin, ini salah satu materi aku bawa produk one-on-one juga. Jadi kalau dulu kita mengenal itu lebih kayak produk fisikal ya, yang ada di supermarket semuanya. Tapi sekarang itu produk-produk digital ini yang basically menggantikan the existing solution gitu, solusi yang udah ada sekarang tapi dibuat lebih efisien lagi, dibuat sesuai kebutuhan pengguna yang lebih relevan lagi kayak gitu. Let's say dulu kalau mau beli kaset, kalau mau dengar musik kita beli kaset dulu, download dulu atau ngebajak, sekarang udah itu di-replace sama Spotify gitu. Dia kasih solusi yang lain. Begitu juga Netflix kan ya. Kalau mau nonton beli kaset dulu atau nonton di bioskop, sekarang cukup bisa subscribe Netflix, that's problem udah solve semuanya. Dan Gojek waktu itu. Jadi dulu kalau mau pesan ojek mesti ke pangkalan dulu, nah dia fasilitasi jembatanin lewat produk digital mereka, Gojek gitu. Nah, so balik lagi ke pertanyaannya, in terms of produk, ya kalau bisa lihat posisi product manager itu by default sekarang udah digital product yang dibahas gitu. Apalagi company-company-nya yang memang udah nyiapin, atau yang mengelola produk digital gitu. Terus tadi yang desain, so far yang pertama udah kejawab belum, Rizky? Atau masih ada yang bingung? Udah Kak, udah. Oke. Jawab Kak. Jelas kok Kak. Thank you Rizky untuk feedbacknya. Terus yang kedua, design thinking. Yap, itu kepakai banget di product management, not only di desain gitu. Aku sendiri pakai produk design thinking framework itu biasanya ketika pengen memvalidasi suatu masalah yang aku punya gitu. Jadi, let's say di awal kita coba, proses paling awalnya kan kita try to emphasize ya. Emphasize apa sih yang sebenarnya dirasain sama user gitu. Kita framing masalah dia itu sebenarnya apa sih gitu. Dari hipotesa yang masalah yang kita punya, kita validate tuh lewat emphasize. Kamu beneran nggak sih ngerasain masalah ini, user gitu. Apa ini cuma asumsi kita. Nah, kita dapat validasi di situ, baru kita define itu sebenarnya masalah dia itu segimana sih gitu. Once in the cycle ya, ntar define, ntar kita ideate solutionnya apa. Nah, sampai cycle di prototyping, nah itu proses kita buat validate masalahnya itu apa gitu. Jadi buat ngejawab itu yes, design thinking itu kepake banget di product management gitu, buat bantu kita validate dan define masalah si usernya apa sih gitu. Itu ya kurang lebih Rizky.
Udah kejawab atau ada pertanyaan lanjutan soal itu? Hola, Rizky. Knock knock. Mungkin sinyalnya, Mas. Oke. Oke, Rizky, misalnya jawabannya masih Oh, kurang. Kak, maaf. Oh ya. Aku keluar masuk. Oh, oke. Rizky, misalnya. Tapi udah tadi kedengeran kalau tadi berarti di setting itu oke. Yep. Oke. Thank you, Rizky untuk feedbacknya. Misalnya ada pertanyaan lanjutan, Oke, terus ya, kamu saya terbunyi. koneksinya agak jelek di sini. Ya, sure, no worries. Nanti nggak apa-apa. Misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan diajuin lewat chat aja. Mungkin aku bisa follow ke situ. Thank you, Rizky. Kemudian sinyalnya itu ya membaik, biar tetap bisa follow. Oke, pertanyaan lanjutan tadi bahas pertanyaan dari Dinar. Oke, udah telat nggak sih mulainya sebagai product management gitu? Oke, kita lihat kondisi industrinya sekarang ya. Demand dari product manager sekarang lumayan tinggi banget ya kalau ngeliat di LinkedIn gitu. Tapi kalau aku balikin pertanyaan, teman-teman kenapa sih jadi product manager gitu? Kalau aku boleh tahu gitu, ada yang itu enggak? Aku mau kepo-kepo sekalian. Kenapa sih decide product management sebagai bidang karirnya? Aku penasaran deh. Soalnya orang-orang kadang beda-beda nih jawabannya. Oh, karena kalau ngeliat di Google, gajinya paling gede. Oh, kayak kayak gitu. Jujur aja, aku udah gak mau ngoding. Ini relate banget sih buat anak IT ya. Udah gak mau ngoding, jadi oke, jadi product manager aja deh. Oke. Ada yang lain nggak? Penasaran nih kenapa milih product manager sebagai bidang? Bekerja mirip tanggung jawab desk. Oke. Memang Dita di company sebelumnya posisinya apa? Project manager ya? Kalau di project manager sih enggak sih, Kak, lebih ke promotion case management. Jadi dulu sempat di salah satu tech company dan memang intinya sih kayak aku tuh ngurusin promotion di company aku dan kita selalu komunikasi sama manajemen dan tim lainnya sih. Gitu. Jadi alurnya mirip-mirip sih kalau aku lihat. Oke. Jadi proxy di situ ya. Oke, menengahi manajemen dan bisnis timnya juga. Nice. Oke, thank you Dita untuk feedback-nya. Wah, banyak nih, seru. Oke. Ini kalau kalian jadi PM, mungkin salah satu kata tanya ya. Kata tanya sering kalian pakai itu adalah why ya. Bentar. Selalu cari tahu kenapanya gitu. That's why aku coba temuin konteks dulu dari teman-teman. Discover feature is fun. Oke, nice, Irfan. Memang seru ya, proses discovery seru banget. Terus, tertarik dunia kreatif digital. Oke, Dinar. Terus, Riva. Dari Riva, dia suka bisnis, suka desain. Oh, ini pas banget, 3 pilar utama product management ya. Ada bisnis, desain, dan IT. Nice. Collab sama semua. Cool. Dari Dinda, aku bacain ya. No worries, Dinda nggak bisa open mic dulu, it's okay. Menentukan masalah, oke, nice. Berhubung dengan stakeholder. Good. Aku suka nih motivasi dari Dinda buat jadi product manager, keren banget. Dia pengen bisa nentuin masalah apa yang perlu diselesaikan dan solusinya based on research. Terus menghubungkan jadi menghubungkan antara stakeholders gitu buat dapat insight. PM knowledge bisa dipakai. Ini ya. Berarti juga benar banget. PM knowledge rata-rata mindset entrepreneur banget ya, mindset bisnis banget. Oke, nice. Terus produk digital yang solve masalah sampah. Oh, Rizky soal. Oke, nice. Aktivis lingkungan ya sepertinya Rizky ya. Suka ini. Pengen membuat bumi kita jadi lebih sehat. Punya background management, Oke. Ini background-nya keren-keren nih, motivatif semua ya. Buat jadi PM, alasan buat jadi PM-nya keren nih. Soalnya udah capek nggak jadi PM, alasannya
karena demand-nya lagi tinggi atau enggak karena gajinya gede gitu. Enggak guys, realita tidak seindah itu. Jadi balik lagi ke fondasi kalian ya. Why-nya itu penting. Kenapa alasan kalian in the first place untuk jadi PM gitu. Oke, tapi sebelum ngobrol yang ngalur ngidul, aku coba jawab pertanyaan dari Dinar dulu tadi ya. Aku masih utang sama dia 2 pertanyaan tuh. Oke. Yang pertama, telat nggak sih? Nggak sama sekali, nggak telat sama sekali gitu. Nggak ada kata telat buat belajar guys. Nggak, selagi kalian punya fondasi yang kuat sama motivasi kalian udah punya motivasi yang kuat buat jadi bekerja dalam bidang product management, itu basically nggak ada kata telat gitu. Ditambah tadi dari Dinar udah punya fondasi yang cukup oke buat memulai gitu. Jadi kalau tangga karir misalnya kamu udah bikin beberapa tangga di karir kamu nggak mesti pulang dari awal lagi karena kamu udah punya background informatik, kamu udah tahu konteks teknologi gimana, terus kamu udah mengenal makhluk yang namanya UX itu tadi gitu. Itu 2 fondasi dasar deh kalau pengen ke produk gitu. Kalau dari aku, overall setelah bekerja di beberapa company ini, mungkin tips dari aku coba perdalam bisnisnya gitu. Kamu udah punya basic knowledge di teknologi, kamu udah punya basic knowledge di UX, sekarang coba kamu dalamin di sisi bisnisnya gitu. Kamu coba belajar gimana kamu belajar gimana nentuin market size kamu untuk produk yang kamu buat gimana, kamu make sure kamu punya problem statement yang tepat, melatih kamu untuk define problem statement yang tepat itu gimana gitu. Yang bisa kamu validasi, terus cari tahu ada nggak sih customer atau user yang ngerasain masalah ini gitu. Nah, itu most likely itu kebutuhan bisnis rata-rata. Itu kamu coba explore di situ ya. Gitu. Jadi nggak telat banget. Mungkin nextnya sekarang while kamu perdalamin teknologi dan UX-nya sambil kamu pelajarin satu bidang tuh yang namanya bisnis gitu. Ntar dikit-dikit. Sisanya product management all about mindset ya. Sisanya semua lebih ke mindset-nya. Sama ya. Nggak jauh berbeda kayak framework. Udah isinya product management so far itu. Sisanya kalian punya 3 fondasi itu udah cukup banget. Menurut aku kayak gitu ya. Oke. Oh, ada feedback dari Mita Full. Nggak. Bagus dong, memulai lebih awal. Miftah. Gitu. Jadi sebelum teman-teman sebelum lulus sudah mencicipi yang namanya product management gitu. Aku semester 3 malah mikirin hal yang lain, belum mikirin produk. Gitu. Ini lebih bagus lagi malah. Gitu ya. So far Dinar udah kejawab belum? Oke. Dinar maaf banget, suaranya kecil sekali. Oke. Udah dengar? Beda. Ya. Yap, udah mendingan. Jadi gini, aku tuh mungkin bisa dibilang nggak terlalu mulai dari awal lagi, tapi juga mulai dari awal karena kan kayak aplikasi Jira, terus kayak Lien, terus kayak apa sih namanya Scrum ya, Scrum apa Scrum sih banyaknya gitu. Terus ada apa namanya kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin pemrograman atau wireframe yang mungkin baru ya kayak di telinga kita ataupun kita juga baru belajar itu, searching tentang itu, keponya tuh baru gitu. Itu gimana? Oke. Tadi bahasnya framework ya. Ya, basically nggak mulai dari awal, tapi product management itu punya banyak framework ya. Frameworks. Macam-macam nih. Tipe frameworks-nya ada yang sifatnya matrix. Ada yang untuk prioritization. Saya 2 ini ya paling sering. Terus ada proses. Gitu. Macam-macam ya. Let's say di prioritization aja deh. Di prioritization itu ada banyak banget. Paling awam kayaknya RISE deh sekarang. Paling sering dipakai gitu. Nah, oke. Sebelum kejauhan ngalor ngidulnya, bahas framework yang macam-macam itu. Menurut aku gini, basically semua framework itu tujuannya sama buat mengoptimalkan masing-masing tujuannya gitu. Framework RISE
Terus ada framework yang aku lupa yang develop siapa, yang initiate siapa. Sorry, bukan effort versus impact gitu. Banyak banget. Nah, intinya semuanya fokus di prioritization-nya gitu. That's why framework ini sangat bisa banget teman-teman pelajarin gitu. Even nanti udah berkarir sebagai product manager, framework ini itu bisa banget teman-teman cari di Google, belajar sedikit, paling ya beberapa kali baca terus diimplementasi langsung bisa basically gitu. Jangan dianggap serem ini framework. Karena kalau kita analogiin framework ini sebagai binatang ya gitu. Di product manager itu udah kayak kebun binatang gitu. Banyak banget frameworknya gitu. Jadi yang penting teman-teman fokus sama konteksnya. Teman-teman tahu konteksnya ini, oh framework ini digunakan untuk prioritization. As long as teman-teman tahu konsep dari prioritization itu gimana, mau belajar matrix apapun, nanti even matrix yang baru dibuat, let's say baru banget rilis ya teman-teman, as long as bisa dapat konteksnya, ya teman-teman tinggal ya bisa lebih mudah pelajarin gitu, as long as sudah tahu konteksnya gimana. Oke, noted Mas Salman. Thank you remind-nya. Oke, gitu. Jadi no worries, tools-nya selalu ada, framework itu banyak banget, tiap company pakai framework yang berbeda-beda. Tapi as long as teman-teman bisa tahu konteksnya, framework ini buat apa sih, fungsinya buat apa, ini tuh buat bikin proses identification problem kah, ini buat nentuin prioritas kah, atau nentuin matrix tertentu kah, itu yang penting itu gitu, pahamin konteksnya. Jadi frameworknya banyak banget gitu, bisa banget dipelajarin. It's not that hard to learn gitu. Yang penting udah tahu konteksnya. Gitu ya, Dina. Oke. Oke. Thank you. Terus yang tadi pertanyaan yang tentang apa namanya portofolio ya? Portfolio, yes. Utang aku yang terakhir. Oke. Mas Salman, aku boleh izin jawab pertanyaannya Dinar yang terakhir, baru kita break 5 menit. It's okay? Boleh. Oke. Ini konteksnya, since teman-teman kebanyakan yang ini ya, either of baru switch karir atau yang pengen baru mulai sebagai product manager gitu, baru memilih product manager sebagai bidang karirnya. Oke. Aku anggap portofolionya most likely about discovery. Gimana Mas? Oke, sorry, aku ulangin ya. sorry, aku tadi sambil mikir soalnya. Oke. Jadi portofolio yang baik itu gimana? Aku asumsiin karena teman-teman banyak yang baru switching karir ke produk atau baru ingin memulai karir sebagai produk gitu ya. Jadi fokusnya tuh di discovery-nya gitu. Sebenarnya tuh banyak sih kayak aku nulis gini ya, portfolio structure gitu. Sometimes itu ada yang cuman kasih output-nya aja gitu. Kadang ada lagi portofolio yang kasih isinya, di sini output-nya, terus di bawah ada outcomes ya. Gitu. Terus di sini ada problem. Ya, bisa ngeliat kayak gini ya. Iya bisa. Gitu. Ada tipe portofolio 1, dia cuma nampilin, oh output-nya fiturnya seperti ini, gitu. Dan berhasil mendevelop fitur ini. Gitu. Terus ada lagi satu yang benar-benar complete, gitu. Yang ketiga. Terus di sini biasanya konteks. Di sini ada problem, di sini ada challenge. Terus learning gitu, atau lesson learned. Gitu. Oke. Kalau teman-teman bisa ekspor, idealnya sebenarnya yang ini. Gitu. This one. Let's say kalau aku bilang yang ini, konteks ini tuh great. Yang ini tuh fine. Dan yang ini, let's say, not that okay. Gitu. Karena kenapa? Minimal teman-teman tuh startnya dari sini. Gitu. Satu kata kunci produk yang pasti teman-teman akan sering dengar nanti, selalu main atau selalu fokus ke outcomes-nya, bukan output-nya. Gitu. Jadi sesimpel ini doang, apapun yang teman-teman komunikasiin ya.
teman-teman udah bisa masalahnya apa, terus outcomes-nya itu apa gitu. Outcomes ini tuh bisa jadi benefit, bisa jadi benefit dari sisi bisnis, bisa jadi benefit dari sisi user-nya gitu. Tapi apa yang dihasilin dari fitur ini? Aku di kelas sebelah juga ada ngajarin mentoring untuk teman-teman kampus Merdeka gitu. Kata-kata yang mungkin mereka selalu dengar, mungkin udah bosan dengarnya, selalu ngomong tuh outcomes over output. Nih, at least di portofolio kalian itu ada outcomes-nya gitu. Kalau ini produk yang memang discovery secara fiktif gitu ya, kalian eksplorasi sendiri, at least kalian bikin expected outcomes-nya. Expected outcomes. Gitu. Itu contohnya yang kayak gitu. Sorry aku potong. Sorry, Dinar suaranya agak kecil. Maaf. Oh, iya. Ulangin ya. Sorry aku potong. Tadi untuk contohnya expected outcomes over output itu yang kayak gitu. Oke. Outcomes ini ya, real case-nya sebenarnya itu bisa kayak menaikkan jumlah order per bulan gitu. Itu outcomes gitu. Apa yang dihasilkan sama fitur ini. Jadi bukan fitur yang kalian buat, yang kalian komunikasinya, tapi apa hasil yang diciptakan dari fitur yang kalian initiate. Kebayang nggak? Jadi kalian jangan spesifiknya bilang, oh, aku bikin proses checkout yang baru nih. Di proses checkout, user bisa melakukan A, B, C, D. No. But dengan output itu, outcomes-nya apa yang dihasilkan dari situ. Gitu. Jadi fokus selalu ke outcomes-nya. Nah, itu outcomes yang dikomunikasikan gitu. Oh gitu, berarti kita mengasumsikan misalkan kita buat aplikasi nih, terus nanti sebulan kemudian, 2 bulan, 3 bulan kemudian itu akan usernya ada berapa, terus kita butuh budget berapa, kayak gitu. Itu kita harus terhitung. Betul, secara asumsi atau secara real. Yes. Benar. Jadi kalau misalnya udah bekerja sebagai product manager, pasti kalian bikin ngeset matrix gitu ya. Nah, matrix ini yang digunakan sebagai expected outcomes kalian gitu. Nah, itu bisa jadi berdasarkan real data. Antar beneran kayak misalnya setelah kalian rilis fitur ini atau ngerilis update spesifik ini, outcomes-nya atau impact yang dihasilkan tuh apa gitu. User registration-nya naik jadi sekian persen kah, atau number of order-nya naik jadi sekian persen, misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian bikin product discovery sendiri ya gitu. Jadi kalian nih simpelnya, kalian cari deh problem apa aja sih yang dirasain sama spesifik produk tertentu gitu. Misalkan bisa jadi, let's say kalian paling sering buka Spotify gitu. Kalian cari, bayangin, kalian sebagai user Spotify, problem apa aja sih yang kalian rasain gitu. Nah, once that kalian define solusi buat atasin itu apa, terus nanti kalian define yang paling akhirnya untuk dengan solve ini, dengan kalian melakukan solusi ini, impact-nya apa kira-kira kayak gitu. Itu paling simpelnya structure minimal tuh ada kayak gini gitu. But yang lebih idealnya tadi, yang kayak aku bilang gitu, ada konteks lebih detailnya apa, problemnya apa, challenge-nya apa, and even approach, I would say. Approach kalian itu seperti apa untuk solving challenge dan masalah ini gitu. Terus output-nya gimana, outcomes-nya gimana, terus learning gitu. Because nggak semua fitur yang kalian rilis kadang itu bakal works, terus at least kalian bisa dapat learning di situ. Gitu. Nah, ini cuman biasanya udah bisa dilakuin ketika kalian udah punya data yang cukup, kalian udah sebagai product manager di specific product gitu. Tapi ya buat starting awal-awal portfolio structure mungkin ya bisa belajar dari sini dulu sambil pelajarin gimana secara antar define konteks yang benar, define problem yang benar gitu. Gimana? Gitu. Dari aku mungkin itu, Dinar. Oke. Ya, thank you ya, Kak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin nanti aku bisa kasih beberapa contoh seberapa penting sih kita mesti main outcomes over output ini gitu. Kenapa kita harus fokus ke output kita harus fokus ke outcomes dibanding output gitu. Oke. Mungkin bisa di sesi selanjutnya karena dari Mas Salman udah remind nih kita mesti break 5 menit dulu. Sorry Mas Salman, aku telat 5 menit nih.
Oke, it's okay. itu Mas Salman ya. It's okay. Oke, nanti bakal gantian share screen ya, Mas. Thank you untuk materi yang pertamanya buat Mas Fateh dan teman-teman yang udah bertanya. Dan yang belum bisa bertanya, jangan risau, jangan gundah, karena kita masih ada satu session lagi untuk teman-teman bisa bertanya. Jadi siapin pertanyaannya yang padat, lalu nanti bisa dijawab sama Mas Fateh. Dan jika ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa disesuaikan. Melihat tadi beberapa teman-teman animonya luar biasa juga pada nanya dan ada yang raise hand juga. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang kira-kira nanti habis dari sini masih ada pertanyaan lagi tentang gimana sih PM dan bagaimana ke depannya, itu nanti APRI punya satu program juga yang bisa ngasih teman-teman jawaban atas itu. Apa sih itu? Inilah dia, PM 101, jadi jagoan product management dalam 3 hari. Dan nggak perlu kemana-mana teman-teman mikirnya karena 100% acara ini gratis. 3 hari teman-teman bisa belajar, bisa latihan menjadi PM, dan banyak materi yang bakal teman-teman lebih tahu lagi apa sih sebenarnya PM itu. Oke, boleh nanti teman-teman juga bisa buka di LMS atau website yang ada di sini, nanti bakal dikirim via chat untuk mau daftarnya. Dan saran dari saya segera untuk daftar dari sekarang kalau misalnya emang teman-teman mau untuk switch karir ataupun mau memulai karirnya sebagai PM as associate pasti yang pertama. Dan ini keuntungan dari product management yang bisa teman-teman lihat di sini pasti gratis. 3 hari belajar daging semua dan dari mentor atau trainer yang bisa teman-teman lihat di sini. Inilah dia. Ini terus. Oke, ini dia. Ada Mas Pramudoro Kumoro, itu profesional Scrum Product Owner. Ada Mbak Delina, ada Mas Faisal, ada Mas Gurun juga nanti. Lalu nanti ada Mas Joel, Mas Adrian, Mas Sandi, dan Mbak Nunung. Teman-teman nanti bisa belajar dari itu dan nanti bisa dibaca di bawahnya siapa sih mereka dan bisa juga connect di LinkedIn mereka. Dan jangan lupa juga untuk connect sama Mas Fateh kalau misalnya masih ada pertanyaan yang pengen teman-teman tanyain after session ini. Dan ini juga ada rundown-nya di masing-masing harinya. Acaranya dari tanggal 13 sampai 16, Senin, Selasa, dan Kamis. Dan yang pastinya teman-teman next lagi ke rundown-nya dulu. Nice. Oke, di sini dulu. Oke, nanti teman-teman di sini bisa belajar video learning di LMS-nya. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gimana sih contohnya kita pekerjaan sebagai PM itu nanti ngapain aja di sini. Jelasnya nanti bakal teman-teman tahu dari sini. Oke, bisa di note dari tanggal 13 hari Senin sampai tanggal 16 di hari Kamis. Jadi teman-teman udah bisa klik link yang ada di chat dan bisa daftar. Jika masih ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Dan langsung aja di sesi kedua ini, teman-teman jangan lupa siapin pertanyaannya, karena Mas Fatih juga akan berusaha untuk menjawab semua keingintahuan teman-teman mengenai PM. Oke, kita panggil dulu Mas Fatih. Olah, Mas Salman. Oke. Nanti kita coba lihat lagi ya Mas ya untuk, oke, langsung ada. Tadi juga dari sesi pertama ada yang raise hand, tapi turun lagi mungkin karena memang padat banget ya Mas ya tadi. Jadi nanti kita bisa saranin buat teman-teman kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa di drop di chat komen dulu. Di komen nanti bisa Mas Fateh lihat nanti kalau udah misalnya sudah waktunya untuk bergantian dijawab, nanti bakal dijawab oleh Mas Fateh. Kayak gitu. Oke, aman Mas? Yes. Oke, silakan Mas Fateh untuk masuk ke sesi 2. Oke. Thank you Mas Salman untuk break-nya. Jadi sempat minum dulu ya. Lumayan capek juga ngoceh-ngoceh setengah jam. Oke. Ini udah ada 2 ya. Tadi yang pertama ada Dimas. Mungkin boleh dari Dimas dulu. Ya, halo malam Mas Fateh. Halo malam. Mungkin saya mau bertanya terkait ini ya. Menurut Mas Fatih itu skill set apa sih yang harus dimiliki seorang PM, tapi secara general ya? Karena mungkin yang saya tahu kalau misal untuk PM di industri fintech dan health tech itu kan pasti berbeda ya untuk day-to-day activity-nya. Jadi mungkin saya lebih ingin tahu secara general itu
skill set apa yang harus dimiliki. Kayak gitu sih. Thank you. Thank you, Dimas untuk pertanyaannya. Oke, aku udah note. Mungkin dari Rizky mungkin punya pertanyaan yang kurang lebih sama atau berbeda, monggo sekalian aja. Ya, aku Mas pengen tanya lagi Mas. Yes. Kan Mas ngejelasin portfolio structure yang ketiga ya. Aku kurang ngerti yang di bagian konteks sama yang challenge. Itu maksudnya gimana ya? Sorry, Rizky, aku belum follow pertanyaannya. Maaf. Boleh diulangi sekali lagi nggak ya? Tadi kan Mas tentang portfolio structure yang ketiga ya. Nah itu kan ada konteks sama challenge. Nah itu keduanya apa ya? Saya kurang ngerti tadi. Oke, konteks di portofolionya ya. Ya. Oke, aku izin jawab dulu kali ya dari Dimas tadi, Dimas. Oke. Oh ini ada beberapa juga yang masuk. Dari halo Mif, aku ngejen namanya bener nggak Mif? Halo Mif. Halo Kak. Halo. Oke, halo Kak Fateh. Oh iya. Oke. Iya Kak. Oke. Boleh Mif dijelasin pertanyaannya mungkin. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Kak Fateh. Perkenalkan nama saya Anin. Sekarang role-nya as project manager di perusahaan IT service. Ingin mengetahui bagaimana product manager itu karena beberapa bulan terakhir ini aktif kembali di LinkedIn dan melihat role-nya itu hampir sama dengan project manager. Terus kemudian saya lebih lanjut lagi, ternyata itu role-nya skopnya lebih luas gitu, jadi agak kaget gitu. Sementara background saya sendiri itu bukan dari IT, saya lulusan kesehatan, saya lulusan gizi. Jadi semacam banyak sekali dan beberapa minggu terakhir itu merasa overwhelmed, kayak oh my god, ini aku harus belajar banyak gitu. Sementara basicnya yang pernah saya ini kan pengalamannya itu adalah sebagai manajer untuk survei research-nya dosen saya gitu kan. Jadi untuk lebih mengetahui lagi itu saya ingin tahu untuk a day life-nya as product manager itu bagaimana, misalkan kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Misalkan masuk kantor itu tuh pertama kali tuh ngapain, karena sebagai project manager sendiri tuh kemarin yang saya lakukan itu sudah membuat project planning, kemudian estimation, terus budgeting, juga baca SRS juga seperti itu, dan melihat bahwa role-nya product manager ini ada di UI UX, kemudian ada di bisnis. Jadi kayak merasa wow, banyak sekali gitu. Jadi dan merasa beberapa orang itu saya tanya itu kayak beberapa perusahaan itu juga beda-beda kok. Nah, setuju dengan pertanyaan sebelumnya, siapa Mas Dimas? Mas siapa tadi ya? Mas Dimas kalau nggak salah. Ya itu selain day life-nya itu skill set yang bisa sama rata gitu, yang bisa minimal harus diimbunya, mungkin selain analytical thinking. Itu apa begitu. Terima kasih Mas atas waktunya. Oke, thank you Mif untuk pertanyaannya, sangat detail banget. Oke, next mungkin aku boleh collect pertanyaan lagi dari Ruti. Aku sambil nyatat juga nih, jadi masih ingat. Halo Ruti. Halo. Ruti raise hand. Yang pertanyaannya Ruti boleh diajukan. Knock. Halo Mas, oke. Halo. Oke, halo Mas, oke. Jadi saya ingin nanya, pertanyaan pertama adalah,
kalau misalkan kita bikin portfolio gitu, perlu nggak kita customize portfolio kita sesuai dengan kita mau apply di company mana? Gitu, customize pertama itu. Yang kedua adalah kalau misalkan kayak portfolio kita dilihat sama PM, terus kemudian apa sih hal yang perlu kita gali banget? Ini aku posisinya benar-benar bukan PM ya, sebenarnya aku switch karir nih saat ini. Dari file yang kita kirim, dari portfolio yang kita kirim, mana yang harus kita highlight banget di portfolio gitu. Karena kan yang tadi kan Mas banyak banget ya, yang bagus banget tuh banyak banget kan. Banyak banget nih poin-poinnya gitu. Dari 3 tipe portfolio tadi. Nah, aku kepingin tahu mana sih yang paling yang harus di-highlight banget, karena aku yakin pasti attention span-nya dikit banget ketika mereka baca portfolionya itu. Pertama itu, kedua kayak I want to simplify everything aja sih sebetulnya. Karena aku mungkin baca deckku aja, aku juga dulu pernah ikut kelas PM juga gitu, aku juga males gitu baca kan banyak banget gitu. Jadi kira-kira apa yang harus di-highlight banget gitu sebagai orang yang belum pernah kerja sebagai PM di tech industry. Oke. Thank you Ruti, pertanyaannya daging banget nih, tenang pertanyaannya, nice. Thank you banget. Yep. Oke, terakhir kali ya, 1 buat nge-poll terakhir nih, udah ada 1, 2, 3, 4, nih yang terakhir deh, pas 5. Halo Dita. Hola. Iya, halo Mas. Halo. Ya, boleh di-explain pertanyaannya? Iya, mau nanya aja sih Mas Fatih. Kalau menurut Mas Fatih sendiri, untuk hal yang paling krusial as a PM apa saja ya? Mungkin selain sulitnya menyatukan beragam opini dari stakeholders lainnya, terutama untuk hal EPM ya. Karena kan seperti yang kita tahu, untuk range pendapatan dari PM sendiri kan memang cukup besar ya. Otomatis kan tentunya pasti berjalan lurus dengan tanggung jawab juga yang tinggi. Terima kasih, Mas. Oke, hal yang krusial ya. Oke, apa aja sih yang perlu di concern gitu? Misalkan salah satunya tadi stakeholders management ya. Oke. Aku catat dulu. Oke. In general pertanyaannya cukup banyak variatifnya ya. Mungkin beberapa aku bisa explain sekaligus gitu. Oke, dari yang pertama dulu, dari Dimas. Oke, Dimas, aku izin jawab pertanyaan dari Dimas dulu ya gitu. General skill untuk PM itu apa aja sih gitu? Kalau misalnya ngelihat di aku sambil share ya. Mau kemana inti? Ini Pak, malam Jumat mau ziarah ke sana. Oke. Kan kalau set keyword di Google Product Manager pasti itu isinya yang ini. Di sini ada lingkaran, di sini ada lingkaran, terus di sini ada lingkaran juga. Pasti ini jawabannya pada template ya. Di sini ada UX. Di sini ada tag. Di sini ada bisnis ya, maksudnya biar malas ngetiknya kepanjangan. Terus ada garis PM. Ini pasti banget ya, pasti muncul gitu. Kayak what is product manager pasti ada nih. Gitu. Oke, tapi nggak cukup deskriptif ya. Gitu. Sebenarnya apa sih maksud dari statement ini gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini kalau bisa dibilang pilar utamanya ya gitu. Pilar-pilar utama, product manager itu ada di atas sini. Ini pilar utamanya gitu. Kayak these 3 things yang mesti kalian main gitu dalam proses. Kalian at least punya tech, tapi nggak terlalu technical. Kalian tahu how the technology works in your product gitu at least. Terus kalian understand UX. Kenapa mesti understand UX-nya sih? Understand UX itu biar kalian bisa jadi sosok yang representatif dari customer kalian gitu. Yang mindset paling penting adalah ya jangan deliver sesuatu berdasarkan asumsi kan, simpelnya kayak gitu. Tapi
Gimana ngelakuin itu ya sering-sering tanya ke user, gitu. Sering-sering ngobrol sama user kalian gitu. Biasanya tuh ya kalau lagi aku nyari intern APM misalkan kayak gitu. Terus yang udah experience PM suka nanya, kalian kapan sih terakhir ngobrol sama user kalian? Gitu. Pertanyaan biasanya kayak gitu ya. Buat make sure, oh ya dia memang sering, dia sering validate apa ide dia ke user gitu. That's what's the important point of the UX gitu. Terakhir, selain kita validate ke sisi user, kita juga mesti mind the business gitu. Kita ngerti apa yang dimau user, tapi belum tentu itu secara bisnis viable gitu. Belum tentu secara bisnis itu sesuatu yang bisa di-deliver gitu. Simpelnya ya, yang kalian lakuin sebagai PM, in the nutshell itu kurang lebih gini. Sorry, aku suka explain sesuatu lewat meme gitu. Ini aku copy materi dari kelas sebelah aja ya. Soalnya semua explain. Ini trade-off kalian pada dasarnya gitu. Kalian sebagai PM itu in the middle, menemukan, cari problem dari user kalian, itu yang kalian deliver sebagai solusi atau benefit buat mereka. Dan dari bisnis ngelihatnya itu business opportunity for the users gitu. Jadi jangan cuma fokus bikin sesuatu, oke, ini kita solve pain point-nya user gitu. Kita solve masalah mereka. But wait, di sisi itu ada nggak sih business opportunity-nya gitu. Gitu. Karena mesti main the business opportunity tuh gitu. Nafas atau bensin dari suatu perusahaan ya the money kan pada dasarnya gitu. Kecuali kalian kerja di NGO atau ya company, ya let's say NGO lah gitu, yang tidak main dengan the cash flow gitu. Karena basically the produk kalian itu buat monetization gitu, buat monetize ya kalian perlu minds gitu juga gitu. Jadi ya basically 3 hal utama ini yang perlu kalian main, tapi ya sekedar surface-nya itu cukup banget. Dan yang terakhir mungkin depends on the product gitu lagi gitu. Di luar 3 ini kalian mesti bisa menguasain produk yang kalian manage gitu. Misalnya produk kalian itu related ke logistik ya. At least kalian understand the supply chain flow gitu. Kalian mesti tahu supply chain flow itu gimana. Jangan kalian masuk ke logistik tapi don't even know how the supply chain works gitu, misalkan. Terus ya bermain di groceries gitu, tapi terus nggak tahu di e-groceries, di aplikasi e-groceries atau e-commerce misalkan kayak gitu ya, flow di situ gimana, proses bisnis di belakangnya gimana, cara monetization gimana, usernya itu gimana. Nah itu perlu yang kalian find juga, karena different product, different treatment sometimes. Gitu. General skill overall udah terjawab belum dari Dimas? Sudah clear, Mas. Thank you ya. Thank you. Next one. Diesel Porto. Ini aku jawab sekalian kali ya. Product versus ini mungkin kita set bawah. Diesel Porto sama Simple Porto. Tuh tadi statement dari Ruti, aku setuju banget gitu. Jangan asumsikan mereka punya waktu yang cukup untuk baca porto kalian gitu. Buat itu sesimpel mungkin, itu setuju banget. Simplify portonya gitu. Jangan bikin porto yang isinya 40 lembar slide gitu. Ya kayak mereka pasti punya waktu yang terbatas gitu. Bahkan kayak dia alokasiin waktu sekedar kayak 5 menit buat baca porto kalian itu udah bagus banget sebenarnya. Kayak most likely isinya skimming gitu. That's why hal-hal yang di highlight aja yang perlu kalian munculin gitu. Ya cukup kayak less than 10 slides itu udah oke banget sebenarnya gitu. Nah tapi buat alurnya kali aku biasa pakai metode circle ini buat product discovery, apalagi yang apalagi yang lebih ke arah ini produk-produk fiktif atau sekedar challenge gitu. Nah, jadi the way I do that, first of all, clarify, identify ini kalian mau bikin buat siapa gitu. Masalah mereka tuh apa, kenapa bikin ini gitu. Terus kenapa butuhnya itu sekarang. Jadi hal-hal kayak gitu baru dijawab dulu ya. Kalian kumpulin konteks sebanyak mungkin gitu. Once kalian udah kumpulin konteks besar ya, ini kurang lebih isinya konteks ya. Define ini tuh buat siapa, gali lebih deeper persona orang yang membutuhkan ini siapa gitu.
ini produk yang kalian buat ini sebenarnya buat siapa sih gitu. Ada sekalian define nih motivasi mereka, frustration mereka, pain points mereka apa gitu. Dan define lagi, this is basically the problems gitu. Problems yang mereka alamin, let's say kurang lebih gitu ya. Gitu. Ini ada salah satu framework, jobs to be done. Kadang framework yang dipakai juga user stories. As a user, I want blah blah blah, so that I can blah blah blah. Gitu. Nah, further context kalian define the problem itu di sini gitu. Jobs to be done bagi si users itu apa gitu. Ya, dan di portal kalian kan pasti buat solve masalah ini ada beberapa features, right? Nah, ada beberapa problem, right? Nah, dari beberapa problem ini, beberapa problem yang dialamin, kalian pilih problem yang memang punya impact dari sisi bisnisnya, gitu. Let's say kalau kita bicara specific specific users, pasti banyak masalah kan, tapi nggak semua masalah itu punya trade-off yang bagus untuk sisi bisnisnya, gitu. Ya bisa jadi ya most directed ke order creation ya berarti let's say di proses checkout-nya kalian lihat funnel-nya, terus problem itu ternyata ada di proses checkout-nya misalkan kayak gitu. Nah itu problem yang kalian mention gitu, yang kalian choose untuk solve gitu. Ini problem yang oke, punya impact yang oke, terus ini cukup signifikan impact-nya buat si user dan dia butuh ini gitu. And then kalian define solusinya berdasarkan problem itu tadi. Dan make sure pasti ada beberapa masalah dan kalian fokus buat define solution buat beberapa masalah tadi. Proses ideation di sini ya. Ini kalian define beberapa outputs-nya gitu. Di sini. Lastly, ya di Matter Circle ini ya kita deliver something yang memang impact-nya ini itu impact ya maksudnya. Tulisannya kurang jelas mungkin. Impact versus the effort atau complexity-nya gitu. Jadi dari beberapa solution yang ada, kalian pilih yang memang punya impact gede dan kompleksitas yang rendah gitu. Jadi let's say yang ideal itu kurang lebihnya ada di sini gitu. Impact-nya gede, terus kompleksitinya pun rendah gitu. Di sini kalau di sini kan udah impact-nya kecil, effortnya gede gitu. Lebih gitu ya. Dan ya itu yang kalian deliver akhirnya kayak decide untuk bikin solve the problem gitu. Ya di bawah kalian bisa kasih matrix buat kasih matrix sebagai expected outcomes-nya gitu. Oh boleh share link Figma-nya. Oke, sure. Oke, kurang lebih kayak gitu ngejawab nggak ya tadi pertanyaan dari Ruti plus juga pertanyaan dari siapa tadi, Rizky ya. Sorry if I'm mistaken. Aku punya pertanyaan. Jelas Mas, makasih. Aku punya pertanyaan lagi untuk bagian prioritization needs-nya itu. Jadi kan kalau di prioritization itu kan ada banyak kayak cara ya untuk prioritas itu dengan berbagai macam model cara lah gitu. Yep. Nah, tapi kan aku belum pernah megang produk apapun, aku bikin dummy produk gitu ya. Yep. Dengan apa namanya? Dengan misalkan aku bikin dummy produk untuk TikTok atau Tokopedia misalkan gitu ya. Tapi kan aku nggak tahu data dari mereka dan gimana caranya aku bisa kayak generate prioritization needs-nya itu loh. Dalam artian kayak how can I consider that these things are not prioritized and this one is the priority gitu. Jadi aku rada bingung sih karena kalau kita belajar itu kan berdasarkan dengan datanya, ya kan? Tapi kan kita nggak ada data nih, itu gimana? Oke, thank you Ruti. Ya benar banget ya. Problem kalau lagi ideation itu most likely isinya hold the assumption aja ya. Kalian bisa asumsi semua sih ya. But cara yang benar sebenarnya gimana sih gitu? Oke, right sih. Jadi let's say sebelum kalian, aku matiin highlight-nya dulu bagian ini. Kita highlight bagian ini ya. Prioritization, biar nggak kelupaan. Oke. Key-nya sebenarnya mind the business versus the user-nya gitu. Jadi kalian tahu suatu produk spesifik ini tuh matrix yang penting buat dia apa sih gitu. Kalau di produk, simpelnya pasti orang-orang pakai ini SM gitu. Atau star matrix.
Ini mungkin jarang ya kalau baru terjun ke dunia kerja belum terjun ke dunia kerja dengar hal ini tuh asing banget biasanya ya. Tapi kalau start berkarir di produk atau mungkin project juga sometimes suka dengar kata ini, North Star Matrix gitu. Jadi kayak specific company itu pasti punya satu matrix yang mereka anggap paling penting, yang mereka catch apapun yang dilakuin sama setiap departemen, objektifnya buat meningkatkan matrix ini gitu. Nah, isinya itu kadang apa sih? So the best could be like yang familiar sama Airbnb ada nggak? Airbnb itu salah satu North Star Matrix-nya number of nights. NIGHT. Nights. Somehow I forget how to write nights. Oke. Nah, matrix ini matrix yang paling utama buat si Airbnb gitu. Nah, let's say kalian bikin portal yang discovery ya, yang fiction discovery gitu. Kalian define ini produknya buat siapa gitu. Terus kalian define potentially problemnya itu apa aja sih gitu. Nah, dari potential problem yang ada, kalian coba tarik garis merah masalah ini kira-kira mana masalah yang kalau kita solve itu bisa menaikkan book night gitu. Nah, cara paling simpelnya kayak gitu. Jadi dari produk yang kalian set, aku mau bikin case study soal Tokopedia, let's say. Terus Tokopedia masalahnya ada apa aja ya gitu. Nah, dari masalah yang ada di Tokopedia kalian divide. Oke, dari semua masalah yang dialami nama user ini, kira-kira problem yang ini nih yang impact ke North Star Matrix-nya Tokopedia, let's say. Misalnya, ya North Star Matrix mereka apa ya sekarang? Let's say number of order gitu. Seberapa banyak order yang dihasilkan. Let's say kayak gitu. Nah, kalian choose that problem sebagai masalah yang worth to solve gitu. Masalah yang menurut kalian ini worth to solve because user ngalamin masalah ini dan secara bisnis ini viable secara bisnis gitu. Ini kalau kita solve bisa ada kontribusinya terhadap matrix yang kita kejar. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, once kalian udah define the problem dan ya kasih kalian ideate beberapa solutions-nya gitu. So far Ruti udah kejawab belum? Kejawab banget. Aku boleh nanya lagi atau yang lain? Mungkin boleh deh diambil lastly. Oke, sebentar Mas. Oke, Kak Ruti boleh ditahan sebentar? Oh, nggak apa-apa, santai. Oke, yang lain dulu aja. Oke, sambil diskusi ke depannya kita minta teman-teman untuk mengisi poll dulu, poll feedback untuk perkembangan API ke depannya juga. Ini bakal di-launch. Oke, jadi teman-teman di situ tolong diisi sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan juga, biar nanti bisa jadi bahan perkembangan API ke depannya. Gitu. Thank you. Jangan lupa isi ya teman-teman. Thank you. Mas Fateh, thank you juga. Boleh dilanjut? Oke. Mungkin dari Ruti boleh. Pertanyaanku terakhir ya. Kayak pasti kalau berhubungan dengan data ataupun data yang menunjukkan problem tersebut pasti oke ya. Kalau enggak kayak nunjukin kayak this problem exists loh, meskipun tuh dummy ya, yang dimana lu literally conduct a research gitu, like a small research gitu kan. Nah, I think it works best. Nah, pertanyaanku adalah how we can, if we want to conduct a research, how we can ask the right question, karena assume kita mempunyai waktu yang sangat sebentar untuk membuat dummy portfolio tersebut. Terus kayak kita kepingin validate the problem that we also feel dengan Tokopedia misalkan. Terus kayak how we can ask the right question. Karena aku often face this problem yang dimana ujung-ujungnya ketika kita berusaha untuk mencari problem itu sendiri, pertanyaannya menjalar dan pada akhirnya pada akhirnya tuh kayak nggak menjawab apa-apa gitu. So that's the biggest problem that I face ketika aku dulu kelas juga yang dan bersama timku juga gitu. Kayak kita tuh selalu menanyakan hal-hal yang kayak sebenarnya tuh kayak
kurang gitu loh. Jadi how to ask the right question sih. Dan pada akhirnya pun kayak ketika kita bikin dari portfolio dengan waktu yang sangat sebentar, terus kita kayak conduct research, kayak fund research, tapi kita bisa menemukan kayak apa sih dagingnya nih gitu loh. Oke, that's it sih. Oke. How to ask the right question, right? Yes. So far yang selalu aku panuti sebagai PM itu satu action by default. Ketika aku bingung, aku nggak yakin masalah ini ada nggak ya? Yes. Ini mereka rasa gitu ya. By default, I was try to validate to the users gitu. Like no matter what, sekecil apa scale-nya, at least aku punya validasi kalau mereka ini masalah ini ada dan masalah ini mereka rasakan gitu. Simple way-nya ya, kadang masalah kita mau define masalah gitu ya. Kadang kepikiran kayaknya user facing this problem deh, user ngerasain masalah ini ya. Gitu. Tapi kadang mau men-state problem ini tuh masih ragu gitu. Jadi aku bisa ya tukar pikiran balik lagi. Biasanya udah punya number of list user yang biasa aku reach daily. Ya aku tanya, Ibu biasanya kalau ada harga telur naik segini, biasanya comparing-nya gimana ya? Gitu. Misalkan kayak gitu ya, kalau case groceries gitu. At least aku butuh validation mereka ini ngalamin masalah ini gitu. But tadi ada consideration juga dari Ruti. Iya, tapi waktu kita terbatas buat ngelakuin market research, buat validate our problem. Ya kadang kita juga yang bekerja terus masa kita bikin survei lagi sih, belum ngumpulin datanya buat nyari partisipan gitu, right? Itu benar banget. Ya, sometimes kalau di produk discovery yang fiktif ya untuk portofolio, yang mungkin kalian bisa pakai data secukupnya atau sekedar pakai guesstimation gitu. Ya kalian just state berdasarkan problem ini diangkat dari asumsi kalian yang kira-kira di facing oleh user dengan persona atau demografi seperti ini gitu. Itu mungkin work gitu. Tapi mungkin ada satu tips dari aku ya. Aku biasanya kalau mau nyari problem atau mau bikin sesimpel product challenge gitu ya, pengen kepikiran cara improve produk ini gimana, aku bisa pantengin ratings atau review di App Store atau Play Store gitu. Pengen cari problem, orang-orang problem sama masalah registrationnya lemot. Oke, untuk apps ini how to improve their registration, dan berangkat dari situ. Jadi kalian punya data landasan dari review App Store, because it's real, right? Itu benar-benar dialamin sama user gitu. Nah, mungkin boleh coba metode itu, Ruti, misalkan nganggap market research kayaknya cukup effort deh gitu. Kayaknya boleh start dari situ deh. Oke, thank you. Oke, thank you juga pertanyaannya, Ruti. Oke, di sini juga udah lumayan banyak ya yang nanya di chat. Oke, tadi dari Rizky udah kejawab belum ya? Aku lupa nanyanya. Alhamdulillah udah kok Mas, jelas banget. Oke. Terima kasih Mas. Yo, thank you juga. Senang bisa ngejawab. Oke. Tadi nanya ini ya tadi product versus project gitu. Ini dulu ya. Oke. Well guys, nah ini aku suka banget nih explanation dari Mas Gurun waktu itu, pernah lihat decknya. Ini cukup banget buat membedakan project versus product gitu. Kita make sure mindset-nya dulu ya sebelum proses kerja mereka gimana sih gitu. Jadi kalian coba lihat segitiga ini, which is masing-masing segitiga ini punya variabel sendiri, scope, cost, dan time gitu. Ya. Nah, terus di sisi merah nih, di sisi warna merah, ini tuh variabel yang fix, ini yang nggak boleh berubah-ubah gitu. Terus ya ada yang fleksibel, tipe-tipe variabel yang masih bisa berubah at the time. Nah, penjelasannya gimana? Kalau project, dia lebih ke predictive methodology, which is scope-nya itu yang fix gitu. Scope-nya itu, let's say kalau kalian jadi project manager, kalian dapat requirement gitu ya, dapat requirement dan deliver-nya dengan scope itu gitu. Scope-nya ini yang kekunci gitu. Itu udah nggak boleh gerak lagi ya. Fokus kalian bikin plan ya, which is kalian itu plan driven, dan
yang fleksibel anggapannya ya kalian nentuin ini cost dan time-nya gitu. Jadi fokus kalian di plan ya, bagaimana cara mendeliver mendeliver produk ini dengan budget dan waktu yang kalian tentukan gitu. But kalau produk itu kebalikannya. Asumsinya cost-nya itu kalian punya cost yang terbatas dan waktu yang terbatas gitu. That's why kalian mainin di scope-nya ini. Gitu. Salah satu konsep paling simple mainin scope itu tuh di kalau pernah dengar istilah ini MVP, minimum viable product. Intinya basically karena kalian rasa kalian punya waktu yang terbatas dan uang yang terbatas buat develop, jadi kalian lakukan minimum viable product. Karena punya mindset kalian punya waktu yang terbatas dan budget yang terbatas pula gitu. Terus ini things yang nggak selalu works, nggak selalu pasti akan bekerja gitu. Karena ya apapun yang di-develop, kita tuh nggak selalu 100% yakin hal ini bakal kerja gitu. Hari ini bakal works, hari ini bakal sesuai dengan success metrics yang kalian set gitu. That's why kita butuh validasi dulu. Nah, MVP ini buat kita nentuin scope. Scope yang kita deliver, value-nya dulu deh, kita fokus ke validasi ide kita. Kita deliver dengan waktu yang cepat dan budget yang kecil dulu gitu. At least kita dapat validation about our idea. Simpel kayak gitu. That's why fokusnya di product instead of the plan and delivery, fokusnya di value driven, the value itself gitu. Nah, soal positioning, ya aku mungkin bisa kasih illustration-nya kayak gini. Oke, kita bagi dua ya. Sorry, kucingnya aku coret. Jadi di kiri ada proses ideation, di kanan ada proses delivery atau solution space. Di sini kalian sebagai product manager, kalian identify problemnya dari sisi bisnis atau dari sisi usernya gitu. Kalian gather dari sisi user, pain point mereka apa gitu. Kalian gather juga dari growth lead atau ya business team, let's say, kalau dia yang kasih kalian feedback growth matrix-nya seperti apa gitu. Terus kalian gather juga feedbacks yang ada yang masuk dari customer support atau customer service. Kalian jadi proxy di tengah-tengah sini agar apapun yang masuk dari mereka ini tidak langsung to deliver jadi solusinya. Karena itu tadi, ingat kalian punya waktu yang terbatas dan budget yang terbatas pula. Jangan assume, oke, waktu saya unlimited, budget saya pun unlimited. No, beli produk, waktunya itu terbatas, budgetnya pun terbatas pula gitu. That's why kalian cari sesuatu yang untuk di-deliver yang at that time punya value paling oke gitu. Simpelnya gitu ya. Mudahan nangkap idenya. Dan ya di solution space ya kalian deliver solution-nya. Itu dibantu sama project manager. Jadi kalau di sini itu proses discovery, disco ya, di deliver. Gitu. Nah, project manager perannya di sini gitu. Fokus kalian tetap di discovery phase gitu. Kalian define the right problem dan identify the right solution gitu. Tadi nanya siapa ya? Aku lupa namanya. Udah kejawab belum so far? Atau ada pertanyaan susulan? Ini udah belum ada feedback ya? Oke. Oh, namanya Anil. Oh, oke, noted. Jadi nggak usah jawab lagi ya. Oke. Oke, dan Asli, oh ini udah banyak banget pertanyaan di chat. Sorry banget, aku baru lihat guys. Kita mau walkthrough dari dari Alia ada nanya, validate product internal. If it's product internal, let's say product internal ERP ya, then make sure the users is basically orang-orang yang pakai ERP itu. Kalau kalian ya validate dengan orang yang pakai ERP misalkan. Konteks pertanyaannya apa ya tadi Kalian? Boleh di-explain nggak? Hola, Kayla. Iya, halo. Suara aku udah kedengeran belum ya? Ya, udah. Aku mau ngelanjutin pertanyaan dari kakak yang sebelumnya sih. Kalau produk internal sendiri tuh
kira-kira ada pertanyaan apa aja yang bisa disampaikan ke user gitu buat development produk internal. Itu aja sih. Thank you. Oke, produk internal ini, if I'm not mistaken, kayak CRM tools-nya kalian atau apa namanya ERP gitu-gitu. Iya, ERP-nya gitu. Oke, the same thing sih. Jadi ya, I'd say kalau consumer atau customer app itu kan validate ke end user ya, customer yang ada di luar gitu. But yang internal cukup kalian validasi secara internal sih. Benar-benar orang yang pakai the system gitu. Sometimes it's a bit tricky karena kalian mesti menyesuaikan sama existing business proses yang ada gitu ya. Kadang lebih tricky-nya di situ. Buat make sure proses dari tim sales kayak gini udah bener belum ya gitu. Buat kalian bikin flow-nya, kalian validate ke mereka. Oke, secara flow, data flow-nya kayak gini udah bener belum ya gitu. Nah, yang hal itu ditanyakan ke users internalnya gitu. Bisa jadi tim sales atau bisa jadi tim marketing. Pokoknya yang yang pakai the system. Kalau kayak gitu udah kejawab belum ya, Kayla? Udah, Kak. Thank you, Kak. Thank you. Oke. Oh, halo Mas Ahmad. Sorry. Thank you udah di-remind. Baca juga. It's okay, Mas. Asik juga. Oke, teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk Mbak Dinar udah raise hand, sorry, kita mau masuk ke closing session.